Jangan ikut-ikutan misalnya. Nah, karena ada beberapa rukun yang tidak terlihat gitu. Yang keempat, orang sah berwudu itu tahu ia membedakan antara fardu dan sunat. Yang kelima, air yang suci lagi mensucikan. Kalau misalnya balik lagi ke masalah air tadi, ke air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, air kelapa misalnya, atau misalnya air tebu misalnya dipakai berwudu, maka itu tidak mencukupi syarat untuk sahnya berwudu. Yang keenam, melakukan atau mengalirkan air atas anggota yang dibasuh. Nah, beri contoh. Berwudu itu tidak cukup sekedar menyapu. Berwudu itu definisinya adalah mengalirkan air, bukan menyapukan air. Adapun yang kita pakai ketika menyapu muka itu sebenarnya untuk mengalirkan air ke muka, bukan. Kalau menyapu itu ini, air itu ditanai di tangan, lalu dibuang, lalu bekas air yang di tangan itu disapu-sapukan, itu tidak cukup syarat untuk dikatakan berwudu. Nah, berwudu itu mengalirkan air. Kecuali satu, yaitu membasuh sebagian kepala, menyapu, maka itu tidak dialirkan, cukup ambil airnya atau dicipik-cipik, disapu-sapu itu cukup. Kenapa? Karena definisi di situ dikatakan menyapu, bukan mengalirkan. Adapun tangan, maka tidak cukup dengan ambil air, misalnya mau basuh tangan sebelah kanan, ambil air sebelah kiri, dibuang lalu disapu, seperti itu misalnya. Itu tidak cukup syarat untuk dikatakan berwudu. Maka bila jadi kera, alirkanlah tangan tersebut dengan air. Mengalirkan air ke anggota kecuali menyapu sebagian kepala. Yang ketujuh, tidak ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air. Misal di tangan kita itu ada pewarna, terkena pewarna, misalnya pewarna makanan, entah bikin es apa, misalnya bulan puasa kan, bikin es campur kah, pakai pewarna hijau, pakai pewarna merah, lalu ada di tangan misalnya pewarna itu agak banyak. Lalu pas berwudu, tiba-tiba pas membasuh bagian tangan merah tangannya. Nah, itu jangan lanjutkan berwudu, tapi selesaikan dulu, basuh dulu sampai warna itu hilang, baru kembali berwudu. Yang kedelapan, tidak ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit. Contoh, seperti kita orang yang bekerja sebagai penyadap getah. Lalu misalnya kita orang yang bekerja sebagai penyadap karet atau getah tadi, pulang dari menyadap karet, di tangan kita dalam keadaan terkena karet. Atau misalnya kita orang yang senang bermain-main dengan selotip, apa itu? Plester. Lalu ada misalnya plester itu nyangkut di tangan, pas ketika berwudu terhalang dengan plester, terhalang dengan sisik ikan, terhalang dengan getah, ada bagian yang tidak kena, maka tidak cukup syarat untuk sahnya berwudu. Nah, maka dari itu sebelum berwudu perhatikan terlebih dahulu anggota tangan, anggota kaki, anggota wajah, adakah sesuatu yang menegah mengalirnya air ke kulit kita. Nah, seperti sisik ikan, entah itu getah-getahan, entah itu tip X, nah itu bisa itu. Perhatikan. Kesembilan, masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Kesepuluh, mualam, yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas setiap hendak sholat maka berwudu. Nah, ini contohnya orang yang berhadas ini adalah orang yang haid istihadah lah. Nah, ini perlu dipahami, orang yang haid istihadah maka wudunya kada kawa dawam. Wudunya itu cukup untuk menunaikan satu waktu. Misal ada perempuan istihadah, apa gerak istihadah? Istihadah itu orang yang melebihi jangka haid. Kebiasaan perempuan haid bisa 3 hari, 5 hari, 7 hari.
paling lama perempuan haid itu adalah 15 hari. Lebih dari 15 hari itu adalah istihadah, maka tetap sholat. Itu diwajibkan sudah sholat bila lipat dari 15 hari. Nah, wajib sudah sholat. Tapi kayak apa caranya? Caranya setiap hendak menunaikan sembahyang, cuci dulu sampai bersih, lalu beri pembalut. Jangan dilihat lagi, pokoknya jangan dilihat. Setelah itu lakukan berwudu lalu sholat. Hal itu terus-terusan berulang sampai ketika masuk sholat, seperti itu harus kelakuannya. Artinya setiap kali orang yang berada dalam hadas, maka seperti orang istihadah tersebut, itu wudunya tidak bisa dawam. Kadang-kala tidak bisa wudu dari zuhur dipakai, misalnya walaupun tidak batal sampai asar, dipakai untuk sholat asar, itu tidak bisa bagi orang yang selalu berhadas seperti orang yang istihadah atau orang yang haid dalam keadaan penyakit lebih dari 15 hari. Cukup untuk satu waktunya. Jadi wudu orang yang istihadah itu setiap masuk waktu barunya wudu. Nah, tidak bisa wudu maghribnya dipakai untuk isya, itu tidak bisa. Nah, itu mualat berturut-turut, artinya ada terburuk rukunnya. Nah, rukun wudu itu ada 6. Pertama dulu niat mengerjakan fardu wudu waktu membasuh satu suku dari muka, seperti sahjaku berwudu karena Allah Ta'ala, atau sahjaku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Contoh, jadi mahalun niat itu adalah qalbi. Mahalun niat al-qalbu, tempat niat itu di hati. Adapun yang dimuntuk, yang diucapkan, misal nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu adalah sunnah. Jadi yang di hati itu wajib. Terus apa caranya menyatukan niat? Caranya gawi sunnatnya, atau bagi orang yang ikut Ahmad bin Hanbal kadang memakai lapas itu, tetapi di hati ketika air itu sampai kepada anggota wudu di wajah, di hati mengucap aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah, sesudah air itu sampai di wajah, sesudah air itu sudah menyentuh wajah, baru niat itu. Jangan niat itu pas menanai air atau menadah air, jangan. Di hati mengucap misalnya sahjaku berwudu karena Allah Ta'ala, lalu pas sampai ke wajah niatnya karena diucap, maka itu ngarannya luput dengan niat. Nah, ngaran niat itu di hati, niat itu dipakai ketika melakukannya. Maka cara melakukannya ketika tangan kita sudah menyentuh wajah membawa air, disitulah tempat kosotnya niat di dalam hati, sahjaku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah, ini banyak yang salah juga di sini. Nah, tapi misalnya bagi orang yang ikut Ahmad bin Hanbal, misalnya, atau organisasi Muhammadiyah, mereka tidak perlu melampaskan niat tersebut di hati, tinggal melakukannya itu sudah cukup bagi mereka. Adapun kita yang di Imam Syafi'i, maka ketika membasuh, di basuhan itulah ada niat di dalam hati. Bahasa Banjar, bahasa Bugis atau bahasa Indonesia, cuma di hati menggosok bahwa berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi ada fadilah wudu. Jadi orang yang suka memanjangkan basuhan wudunya, maka orang itu dianugerahkan oleh Allah panjang umur. Nah, itu kan batas wudu itu kayak wajah misalnya. Batas wudu wajah misalnya dibasuhnya. Tapi ada beberapa orang yang membasuh wajah itu lebih, sampai ke telinga, sampai kemana-mana, sampai ke bawah sini dibasuhnya. Atau misalnya membasuh tangan, kan batas tangan, membasuh tangan misalnya dari ujung tangan sampai ke siku. Tapi ada beberapa orang yang senang memanjangkan air wudunya bahkan sampai ke sini wudunya. Bahkan ada orang yang wudu dari kaki itu sampai hampir dekat dengan lutut, maka itu disebut dengan gordin hajarin, atau orang yang memanjangkan basuhan wudu. Nah, itu fadilah orang yang memanjangkan basuhan wudu, itu dianugerahkan oleh Allah panjang umur. Nah, itu. Jadi anak panjang umur, basuhan wudunya diluaskan, dipanjangkan. Yang kedua, rukun wudu
Ini rukun. Membasuh muka, batas muka yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala sampai bawah dagu dan lebarnya antara pasak telinga kiri dan kanan. Nah, ini batas wajah. Nah, bercontoh. Batas wajah ketika berwudu yang wajib basah itu adalah tumbuh rambut kebiasaan di sini. Nah, di atas ini kan tumbuh rambut kebiasaan di sini. Sampai dari atas ini membulat sampai batas sampingnya adalah dari tutup kuping ke tutup kuping satunya. Jadi kalau tutup kuping ini tidak basah, maka kada sah wudunya. Nah, ini hati-hati. Atau misalnya berwudu, gini aja, begini misalnya wudu, di sini kada basah, area sini tidak basah, bahkan di jambangnya ini kada basah, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Karena al-izar minal wajhi. Jambang atau misalnya ada perempuan yang tumbuh di sini rambut, itu termasuk dari wajah. Kalau misalnya rambutnya ditarik ke sini, lalu rambutnya kada basah, maka kada sah wudunya. Nah, jadi kan ada perempuan tuh yang berjambang, tapi kada ada bang yang berjabis ini. Kan ada perempuan tuh yang di sininya panjang kayak itu, nah agak panjang-panjang. Nah, itu ulurkan aja ketika wudu. Bilanya aja. Perempuan itu kebanyakannya dilihat ketika berwudu, jambangnya atau rambut yang tumbuh di situ ditarik ke atas. Nah, ditarik ke atas biasanya itu. Nah, itu tidak basah, maka tidak masuk dalam basuhan wudu. Jadi batas wajah adalah dari tumbuh rambut kebiasaan sampai ke bawah dagu, sampai sini. Adapun lebarnya dari tutup telinga kiri ke tutup telinga kanan. Kalau area sini tidak basah, maka tidak sah wudunya. Al-idar minal wajhi. Jambang termasuk dari wajah. Apabila jambang tidak basah, maka tidak cukup syarat untuk dikatakan berwudu atau membasuh wajah. Nah, itu penting. Ada beberapa perempuan itu yang jambangnya itu digunting. Jadi kita pernah ketemu orang yang perempuan di sini ada bulu tumbuh, tapi kan harus sampai ke bawah gitu, nah tumbuh memanjang kan, lalu diguntingnya supaya gundul sampai ke sini aja. Nah, lalu ada repot lagi untuk membasahi itu. Dan andai kata itu panjang sampai ke bawah, panjang misalnya rambutnya di sini, lalu perempuan tuh sampai sini misalnya, tapi memanjang sampai bawah, itu tidak perlu dibasahi yang rambutnya, tidak perlu yang perlu dibasahi itu yang sininya, kulitnya itu. Nah, itu penting juga. Itu perempuan biasa. Nah, ketika berwudu ditarik-tarik ke belakang. Nah, itu. Jadilah dari atas tumbuh rambut kebiasaan sampai bawah dagu. Dari samping tutup telinga kanan ke samping tutup telinga kiri. Itu adalah batas wajah. Perhatikan. Yang ketiga, rukun wudu, membasuh tangan keduanya mulai ujung jari sampai siku, ujung jari kan sampai siku. Nah, cara membasuhnya adalah yang paling bagus menggosok bagian bawah, hanya bagian atas. Contoh seperti ini, ada air mengalir di depan, lalu tangan mengenai air, baru masukkan tangan, baru bagian atas. Nah, masukkan tangan sampai ke sini airnya, lalu tarik lagi ke bagian atas. Ada yang kayak itu kebanyakannya luput. Akhirnya kalau misalnya basuhnya ya acak-acakan, misalnya banyak yang sikunya tidak basah, banyak. Akhirnya ketika di akhirat bingung kenapa dimasukkan ke neraka. Kata malaikat menjawab, kamu tidak pernah sembahyang. Bukankah ulun adalah orang yang selalu sembahyang misalnya? Ternyata di dalam wudunya, selama seumur hidup wudunya kada dihitung sah, maka sembahyangnya pun ikut kada sah. Nah, ini hati-hati salah wudu. Apalagi anak-anak biasanya kalau dilihat ada yang basuh mukanya acak-acakan, ada yang ini misalnya basuh muka tuh, basuh wajah tuh ya kayak ini, misalnya di tanah air sampai ke bawah wajah diputar. Nah, diputar. Nah, tangan di bawah ini, tangan yang di sini merangkum bagian bawah. Nah, itu bukan seperti itu.
Cuma kalau misalnya seperti itu bisa memadai, ya nggak apa-apa juga. Yang keempat, rukun wudu menyapu sebagian kepala. Nah, ini bukan mengalirkan, bukan airnya diambil agak banyak, lalu air itu dialirkan ke sini, itu agak basah. Cukup diambil airnya misalnya, atau air itu dibuang kembali, sisa air yang ada di tangan itu disapukan, itu sudah cukup. Bukan rambutnya tapi kepalanya. Misalnya kan perempuan rambut panjang, jadi perempuan yang rambut panjang itu pada mungkin membasuh sampai rambut sepanjangan itu kada, tapi cukup basuh di bagian kepalanya, bukan basuh, disapu di sebagian kepalanya. Menyapu sebagian kepala ini boleh di mana aja. Nah, ini boleh, misal laki-laki misalnya malas untuk memacul peci misalnya. Lalu ketika membasuh sebagian kepala, ini wajahnya cukup ditarik ke itu, lalu membasuh muka memadai misalnya, lalu membasuh tangan, lalu membasuh sebagian kepala, tapi di liungnya membasuh sebagian kepalanya, menyapunya di area sini. Nah, maka itu dihitung sah atau boleh aja. Nah, di belakang sini itu boleh, tapi jangan di gulu, jangan di leher, jangan. Yang kelima, membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. Adapun membasuh telinga itu hukumnya sunat. Nah, sunat itu hukumnya membasuh telinga. Kalau misalnya ada pertanyaan, oh mana nih ketinggalan rukun menyapu telinga, nggak disebut. Menyapu telinga itu hukumnya sunat. Nah, itu makanya sebagian pendapat Ahmad bin Hanbal, beliau menyatukan antara kepala langsung ke telinga. Kalau kita Syafi'i beda, kepala, telinga. Jadi kepala dulu baru telinga. Ahmad bin Hanbal dari kepala sapunya sambung ke telinga. Nah, karena bagian telinga adalah bagian sunat, dan sempurnanya membasuh telinga adalah tidak juga disunatkan untuk mendahulukan kanan atas kiri, tapi andai kata dilakukannya bagus. Nah, keduanya baru yang terakhir, supaya menyempurnakan basuh telinga itu ditutup agak ditekan. Nah, itu bukanlah itu artinya dimasukkan air betul-betul, itu masukkan air di sela-sela sini betul-betul. Baru yang terakhir supaya sempurna tekan. Nah, itu sempurnanya membasuh telinga. Banyak yang orang basuh telinga itu asal-asalannya. Nah, ya dapat jumpa langsung, cuma ada sempurna. Nah, membasuh kaki keduanya hingga mata kaki yang kelima. Jadi mata kaki itu tulang yang timbul di samping-samping itu mata kaki. Lalu orang yang hendak mengamalkan gharin muhajalin atau memanjangkan basuh wudu, dipanjangkanlah sampai ke landau, sampai ke otot bagian belakang ke atas ini, maka itu bagus, itu sunat, itu bagus. Yang keenam, rukun yang keenam, tertib, artinya menurut aturan. Menurut aturan itu artinya tidak tepuh huruf atau tidak terpaling-paling. Contoh, tangan didahulukan baru muka misalnya, itu salah. Arti tertib itu berturut-turut mengikuti rukun, wajah dulu, tangan dulu, sebagian kepala dulu, atau sunat basuh telinga, habis itu baru kaki. Nah, jangan kaki dulu, muka dulu misalnya. Nah, itu kan tidak mencukupi syarat disebut dengan berwudu. Yang membedakan antara orang berwudu dengan tidak berwudu adalah niat. Kalau orang membasuh muka, membasuh tangan, sebagian kepala, lalu sunat ke telinga, baru ke kaki, tapi dia memakai niat, maka itu disebut dengan wudu. Adapun orang yang ikut-ikutan, melihat temannya misalnya berwudu, lalu ikut-ikutan tanpa niat, basuh muka, basuh tangan, sebagian kepala, basuh telinga, basuh kaki, maka itu bukan wudu, tapi itu ngarannya membasahi anggota wudu, tapi bukan wudu. Nah, entah pemanasan kah, entah apakah. Nah, jadi yang membedakan wudu dengan hal yang biasa itu adalah niat. Nah, niat itu penting.
tambahan. Kalau ada anggota wudhu, rambut atau daging yang lebih, wajib menyampaikan air ke sana. Contohnya jari yang lebih. Kan orang tuh ada bisi jari yang 6 misalnya. Nah, jadi ulun ada punya teman orang yang jarinya di sini 6. Misalnya, nah ada tumbuh di sini, maka jari yang ke-6 itu pun tetap wajib dibasuh. Atau misalnya jarinya tumbuh 10 misalnya. Nah, setiap cabang tuh ada jari misalnya. Nah, itu tetap wajib dibasuh, sesuatu yang lebihan. Gitu. Yang kedua, kalau ada yang menegah sampainya air ke kulit seperti getah, nah tadi dijelaskan tadi, maka menghilangkannya hukumnya wajib. Hilangkan dulu getahnya di bagian anggota wudhu tersebut, baru mulailah berwudhu. Nah, jadi ada di antara teman kita tuh yang ketika masuk pengajian, lalu bagian belakangnya gatal. Habis gatal itu bagian belakangnya, oh ternyata di belakang tuh ada koyo. Rupanya malam tadi kawan ini entah masuk angin entah apa, lalu meletakkan koyo di bagian belakang, lalu gatal. Pas itu dilepaslah koyo itu, pulang. Setelah pulang lu tanya, kenapa jadi pulang? Oh, ternyata mengulangi mandi wajib. Kenapa? Karena terhalang oleh getah si koyo. Nah, itu hati-hati itu. Yang ketiga, tambahan ini, kalau anggota itu amat rapat seperti jari kaki sehingga tidak sampai air tanpa diselang-selangi, maka menyelang-nyelangi itu hukumnya wajib. Jari kaki terlalu rapat, bukan merekat, enggak, rapat. Lalu air wudhu itu susah masuk area-area sini. Nah, susah untuk masuk area-area sini. Maka menyelat-nyelatinya dengan tangan ketika berwudhu, diselat-selati itu hukumnya adalah wajib. Nah, sunat-sunat wudhu. Sunat wudhu banyak diantaranya, pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim beserta membasuh 2 tapak tangan. Apalagi misalnya subuh, sudah masuk kamar mandi, sudah masuk tempat WC misalnya keluar, hendak misalnya berwudu, maka baca bismillah, basuh tangan dulu, selesaikan dulu basuh tangan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, hendaklah kalian ketika hendak berwudu, apalagi ketika subuh, hendaklah basuh tangan. Karena orang ketika bangun tidur, orang itu tidak tahu ketika inya tidur bermalam di mana tangan inya ketika inya tidur. Nah, harus tahu ketika diuntak tangan itu bergaru ke belakang, entah bergaru ke pantat kah, kemana kah, seperti itu. Lalu tangan tadi sudah tercampur dengan najis kah misalnya, maka dibasuhlah dulu tangan. Yang kedua, membasuh 2 tapak tangan 3 kali. Nah, buang itu adalah pekerjaan sunnah. Yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Disebut dengan istinsyak. Orang yang mengamalkan istinsyak, orang itu terhindar daripada penyakit influenza. Nah, makanya ini kan zaman-zaman corona. Jadi istinsyak itu perlu sebenarnya itu. Menghilangkan lendir-lendir yang ada di dalam, masukkan air ke dalam hidung itu bukan masuk yang habis tangan dibasuh masuk air, enggak, kada kayak itu. Nah, ambil air lalu masuk tangannya misalnya seperti itu. Kada, masukkan air ke dalam hidung itu adalah menadah air, lalu air tersebut dihirup oleh hidung. Adapun puasa jangan. Karena takutnya tertelan menyebabkan batalnya puasa. Masukkan air ke hidung, lalu lendir itu keluar dari sini, lalu berludah, keluarkan. Nah, itu adalah istinsyak. Jadi orang yang melakukan istinsyak, orang itu terhindar daripada penyakit influenza. Kenapa? Karena di bagian kepala kita sini ini ada namanya balgam. Nah, balgam itu adalah dahak yang berlebih. Orang yang banyak mempunyai balgam, orang yang banyak berdahak itu mewarisi bodoh. Nah,
Jadi misalnya ada di antara sampean yang menyerap ilmu itu susah, ada di antara sampean misalnya yang belajar susah masuk, coba bawa misalnya berkurang, atau misalnya kayak apa caranya mengeluarkan lendir di dalam sini, karena lendir itu merusak pemahaman. Banyaknya lendir di otak itu merusak masuknya pemahaman. Nah itu ada di kitab. Nah makanya dengan istinsyak tersebut itu dapat mencerdaskan akal, menghilangkan penyakit influenza. Nah itu. Jadi kalau ada pemahaman bawa begurah itu kan, atau misalnya bawa rancak-rancak istinsyak. Nah jadi kita ada pengalaman orang kena sinus, penyakit sinus. Penyakit sinus itu orang yang punya lendir berlebih. Jadi hendak dioperasi. Jadi orang yang kena lendir berlebih itu hendak dioperasi. Kenapa? Mengeluarkan atau disedot lendir. Jadi datang. Kayak apa caranya menghilangkan lendir nih? Maka ulun cukup menjawab, sempurnakan wudhu dan lakukan istinsyak. Nah, sudah lawas melakukan istinsyak, hilanglah sinus tersebut berkat istinsyak. Nah, jadi banyak manfaat istinsyak itu, mencerdaskan akal. Karena di dalam air itu ada oksigen. Ketika kita menghirup air, memasukkan ke dalam sini sampai lalu keluar, itu sebenarnya menghirup oksigen yang ada di air lalu sampai ke otak, lalu otak itu encer, fresh. Coba itu bagus benar itu istinsyak. Pertama dulu lamaskan rasanya, ambil air, masukkan. Rasanya tuh pasti kayak orang kelelep di air, pasti itu awal-awal. Tapi kalau sudah keseringan ya kan biasa aja. Ini sudah tadi lah. Bagaimana cara pertanyaan dari Syah Rizal? Pertanyaan, bagaimana cara membersihkan hadas dari najis berupa air liur anjing? Nah, jadi caranya dibasuh 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Boleh tanah yang kering atau tanah yang dicampur dengan air. Contoh, pian sediakan 1 wadah kecil di situ. Lalu 1 wadah kecil tadi dimasukkan air sedikit, dimasukkan tanah sedikit. Lalu basuh dulu anggota yang bekas kena liur tadi, entah itu terserah pian dengan sabun, dengan air biasa, basuh dulu. Baru sudah dibasuh itu gosokkanlah air tanah itu kepada tangan yang terkena najis liur anjing. Nah, jadi menggosoknya pun tidak perlu yang berlebihan, ya, asal ada syarat aja. Nah itu baru dibasuh dengan air biasa 6 kali. Jadi kan 7 kali sama air yang bercampur dengan tanah. Itu cara membersihkan najis dari liur anjing. Adapun susu anjing itu cukup dibasuh, atau misalnya karena susu anjing misalnya. Jadi ada pertanyaan, apa hukum sikat gigi ketika puasa? Wah, ini penting. Nah lah, ini pentingnya sikat gigi ketika puasa. Jadi ada kaidah, catat. Nah, kaidah ini penting. Ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minkum. Ridho dengan sesuatu berarti ridho juga dengan sebab akibatnya. Contoh, ulun melihat rumah yang agak roboh, lalu ulun belilah itu rumah. Padahal ulun tahu rumah ini kira-kira sebulan rumah ini roboh. Lalu pas ulun beli, nauzubillah rumahnya memang roboh, maka ulun tidak boleh ganti rugi. Kenapa? Ulun ridho membeli rumah yang sudah hendak roboh, berarti ulun ketika beli itu ridho juga rumah itu sudah roboh. Lain misalnya halnya kita membeli sesuatu yang bagus, lalu orangnya diiming-imingi, oh ini masih bagus, tidak ada minusnya, lalu ternyata ada minusnya, maka ini hiar aib, boleh dipulangkan. Adapun hal-hal yang seperti itu, ridho membeli sesuatu yang tidak bagus, ridho dengan akibatnya. Contohnya sikat gigi. Kan di antara hal yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Maka ketika sikat gigi itu dia tahu ketika sikat gigi akan muntah, berarti sikat giginya ini dengan sengaja dan muntahnya diihtimalkan sengaja, maka batal puasanya. Terus kayak apa solusinya? Maka solusinya orang yang ada asam lambung berlebih hendaklah ketika bersikat gigi, sikat gigilah sebelum azan subuh atau misalnya sebelum sahur. Kenapa? Karena sampean tahu setiap sikat gigi akan muntah. Pian ridho ketika sikat gigi siang hari akan muntah,
Pas ketika pian muntah, berarti pian diihtimalkan orang yang ridho muntahnya dan sengaja muntahnya, maka batal puasanya. Nah, jadi orang yang sikat gigi asal tahu beda halnya. Misal masalahnya gini, orang ini biasanya ketika sikat gigi tidak biasa muntah. Nah, inilah, jadi bedakan antara yang biasa muntah dan tidak biasa muntah. Jadi tidak biasa muntah, tapi entah kenapa ketika hari itu pas sikat gigi, padahal biasanya nggak muntah gitu. Nah, pas sikat gigi ketika siang hari timbul muntah, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bakal muntah. Nah, jadi bedakan antara orang yang biasa muntah dan tidak biasa muntah. Andai kata ia tahu ketika sikat gigi muntah lalu dilakukannya, maka muntahnya diihtimalkan sengaja, maka membatalkan puasa. Wah, itu bedakan. Contoh lagi, misal di daerah gang sebelah ada bak sampah yang baunya menyengat. Kita tahu setiap kali kita lewat ke sana pasti muntah, kita tahu. Tapi kenapa kita mau lewat sana ketika puasa lalu muntah? Maka muntahnya diihtimalkan sengaja dan batal puasanya, karena dia tahu ketika lewat situ pasti muntah. Nah, pertanyaan, hukum berwudu dengan air yang berbau sedikit. Nah, ini, andai kata baunya itu tidak terlihat najisnya, terkumpul 3 syarat lah, baunya, rasanya, warnanya. Contoh seperti air di kumaan, air di sawah, kan itu pasti ada bau-baunya. Maka air yang baunya seperti asal, apalagi air itu lebih, misalnya seperti di sungai misalnya lebih, maka itu tidak mengapa. Apa? Yang dimaksud dengan kecuali misalnya kita tahu, oh baunya ini seperti bau bangkai misalnya, rasanya seperti rasa bangkai misalnya. Ketika berumur ketahuan rasanya seperti rasa bangkai, atau misalnya warnanya, oh kelihatan ada warna, misalnya di sumur itu ada ayam yang nyemplung di situ misalnya, merubah air yang ada di sumur, maka tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tapi kalau tidak berubah airnya, kada berwudu. Setiap air itu kadang ada bau-bau khasnya itu. Kadang air itu ada yang bau terik matahari, kadang air itu ada yang bau-bau tanah. Itu kan apa-apa, karena datangnya dari asal asli, tidak bercampur-campur seperti air yang dicampur dengan mawar, kan bau mawar. Atau misalnya air yang misalnya baunya seperti bau kopi, itu kan apa? Itu namanya air kopi. Nah, pertanyaan, bagaimana ketika kita ketinggalan sahur dan belum berniat sebelum dimulainya puasa? Apakah puasa bisa dilakukan? Bagaimana ketika kita ketinggalan sahur, ketinggalan dan belum berniat lah sebelum dimulainya puasa? Apakah puasa bisa dilakukan? Nah, perbedaan puasa wajib dan sunat ini. Puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka wajib berniatnya itu sebelum imsak, sebelum azan subuh. Imsak itu lampu kuning. Jadi ada orang nih imsak lalu ada pendengaran ayat kayak biasanya Guru Bakri, almarhum Guru Bakri biasanya ayat. Nah, itu tuh masih bisa makan minum, masih bisa itu makan minum sampai azan subuh. Azan subuh itu stop. Azan subuh stop. Adapun puasa wajib itu wajib berniatnya pada ketika malam hari sebelum terbit fajar. Wajib. Apabila ketinggalan niat ketika itu, maka tidak bisa berpuasa. Adapun puasa sunat dan wajib pengkodok, ya kodok. Adapun puasa sunat boleh berniat di siang hari. Misal ulun misalnya di luar dari bulan Ramadan, pagi bangun tiba-tiba perutnya masih kenyang. Pagi hari Senin, misalnya hari Senin Kamis, perutnya kenyang dan dilihat makanan tidak ada. Lalu daripada tidak makan daripada tidak puasa, lalu ulun berniat ketika itu, ya Allah, ulun hari ini niat puasa hari Senin, maka sah puasanya. Puasa sunat itu boleh siang, puasa wajib itu tidak boleh siang, itu harus sebelum fajar. Dan puasa itu anakannya di hati. Bukan berarti orang yang tidak mengucap nawaitu shoma godin itu tidak berniat, enggak. Dia hendak tidur misalnya, ketika hendak tidur mengucap di hati, ya Allah, sahjaku puasa besok hari, menunaikan puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala.
Itu sah sudah seperti itu. Bukan berarti yang mengucap di mulut yang awal itu sama golin ada ibadah syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu sunat aja mengucap seperti itu. Nah, berarti apakah puasa bisa dilakukan? Puasanya tidak bisa dilakukan. Orang yang ketinggalan niat gitu. Pertanyaan, hukum berwudu bagi orang yang membasuh kedua tangan dari pergelangan sampai siku tanpa membasuh kedua telapak tangan tidak sah. Nah, itu jadi hukum berwudu bagi orang yang membasuh kedua tangan dari pergelangan sampai siku tanpa membasuh kedua telapak tangan. Artinya tidak basah nih dengan air wudhu tersebut kedua telapak tangan, maka tidak sah. Cuma rasa tidak mungkin orang yang berwudu ketika membasuh tangan itu tidak basah tangannya, maka dari itu ketika berwudu itu dari ujungnya kenakan air sampai ke siku, alirkan air tersebut. Andai kata cukupnya sampai sini, alirkanlah air tersebut dengan tangan sampai ke atas, baru alirkan ke sini. Nah, pertanyaan berhubungan dengan najis mughallazah. Jika mazhab Syafi'iyah berpendapat semua badan babi dan anjing serta peranakannya adalah najis, bolehkah untuk hal tersebut mengikuti mazhab lainnya sehingga hanya air liurnya saja yang najis? Jika kita berprofesi sebagai dokter hewan yang sering menyentuh anjing dan babi, boleh. Dan gini, ukuran najis dari badan dua tangan kita itu kering dan kering. Misalnya badan anjing tersebut kering, tangan kita kering, maka ketika kita menyentuhnya tidak najis. Tapi kering dan basah itu najis. Badan anjingnya basah, tangan kita kering, ketika kita menyentuh badannya, maka itu terikut najis. Atau misalnya tangan kita basah, badan anjingnya kering, ketika kita menyentuh badan anjing tersebut, maka tangan kita termasuk dalam keadaan bernajis. Nah, jadi dokter hewan ini adalah pekerjaan mulia sebenarnya. Mulia. Jadi ada sebagian yang mengeluhkan misalnya menyentuhnya najis sehingga liurnya aja, boleh mengikut mazhab yang lain. Boleh aja. Nah, jadi jangan heran misalnya ada di sebahagian negara orang-orang yang Islam bercadar, berpakaian kafan misalnya, lalu orang tersebut gendong-gendong anjingnya, mungkin orang tersebut mazhabnya beda. Memakai wewangian yang mengandung alkohol pada pakaian namun tidak terkena pada anggota badan hukumnya. Nah, jadi gini, alkohol itu terbaginya banyak. Ada alkohol itu yang terbuat dari sari buah-buahan, ada alkohol itu yang terbuat dari tulang. Dan alkohol itu pendapat ulama banyak, ada yang memadahkan najisnya itu hukmiyah bukan ainiyah. Nah, contoh sahabat, ini panjang ceritanya nih. Jadi para sahabat itu sebelum datangnya perintah meninggalkan minum-minuman keras atau khamar, zaman sahabat itu sahabat masih minum-minum. Nah, jadi pas masih minum-minum itu datanglah perintah minum khamar, diharamkan. Setelah diharamkan minum khamar, ada beberapa sahabat itu yang menumpahkan khamar di jalanan. Tapi ketika itu Rasulullah lewat di jalan itu menandakan bahwa alkohol yang ketika itu ditumpah oleh sahabat itu tidak najis. Itu dulu pertama. Artinya najisnya itu ketika diminum, bukan ketika bersentuhan. Nah, itu jadi alkohol itu adalah najis yang ketika diminum lalu memabukkan, bukan ketika bersentuhan. Itu kebanyakannya itu. Yang kedua, yang diketahui bahwa yang dipakai di dalam parfum itu kebiasaan alkoholnya alkohol jenis buah-buahan dan bukan alkohol yang tingkatnya untuk memabukkan.
Dan tugas alkohol di dalam parfum itu untuk mengangkat indu parfum atau deodorannya, bukan untuk merekatkan alkoholnya kepada tubuh kita kata. Nah, jadi itu patut dipahami. Cuma rajihnya pendapat yang membolehkan itu membolehkan tak? Itu imbang. Ada yang membolehkan, ada yang dasar, ada yang membolehkan. Jadi kayak apa caranya meimbanginya? Meimbanginya kalau memang untuk menghadapi sembahyang misalnya, ya harusnya dipakai. Tapi kalau misalnya memakai, ya kadang membatalkan diri sembahnya. Kenapa? Karena alkohol yang dipakai tersebut tidak untuk niat untuk memabukkan, kadangnya niatnya dipakai. Maksud dengan najis hukmiyah itu kayak ini. Najis hukmiyah. Jadi misalnya ulun diisi duit hasil mencuntan, hasil merampok. Lalu duit tersebut ulun berikan dengan orang, ulun sedekahkan. Maka duit itu najis, bukan bendanya yang najis, tapi ketika duit itu dimakan, maka duit itu jadi najis. Ketika duit itu disentuh, bukan najis. Tuh itu. Jadi alkohol di dalam parfum itu adalah najis. Karena taraf di dalam alkohol dalam parfum itu tidak diniatkan untuk mabuk, dan bahkan kalaupun minum pasti orang ada mabuk. Nah, itu. Boleh aja memakai misalnya, tapi ya jangan sering-sering lah. Masa setiap Anda sembahyang pakai alkohol parfum alkohol. Nah, beda kalau misalnya kayak etanol, kalau misalnya apa misalnya jenis. Jadi banyak itu, nah jenis-jenisnya banyak. Tidak bisa dipukul rata bahwa sesuatu yang mengandung alkohol itu misalnya tidak sah dipakai sembahyang, enggak ada. Karena beda-beda martabat alkoholnya dan niatnya beda-beda. Ada lagi? Kalau ada terus tomat lagi nah waktunya. Nah inilah kalau ada anggota wudhu, rambut atau daging yang lebih, wajib menyampaikan air ke sana. Contohnya jari-jari tadi. Sunat-sunat wudhu banyak diantaranya. Oh ini sudah. Satu lagi nalah. Berapa menit? Oh 3 menit. Oh 3 menit lagi buka puasa lalu haid. 3 menit lagi buka puasa lalu haid. Apakah puasanya tetap dihitung sehari? Ya Pak. Biar semenit. Nah ini beda nih, ini banyak orang haid nih puasa biasanya terbuat. Ini peringatan bagi orang yang haid. Misalnya orang itu haid lalu puasa, lalu di tahun ini tidak dikodok puasanya, kalau dikodok puasanya, lalu sampai ke tahun akan datang, maka puasa tersebut tetap wajib dikodok dan bayar 1 mud. Misalnya 7 hari, berarti 7 mud. 1 mud itu takarannya selitar kurang sedikitnya, ada takaran mud itu khusus. Kalau misalnya perkisah, sedekah sekali selitar. Jadi gini, ada orang haid di tahun ini misalnya 3 hari. Ini bulan Ramadan ini 3 hari. Ini tahun 2021 lah. Ya. Nah, sampai tahun jadi ingat 2021. Lalu di dalam 3 hari ini sampai ke bulan Ramadan akan datang kada dikodok, tidak dikodok puasanya. Lalu sampai ke tahun 2022 misalnya, artinya terlimpah 1 tahun. Lalu di Ramadan yang berikutnya baru ada niat mengkodok, dan di Ramadan yang tersebut itu 3 hari itu misalnya, berarti 6 hari dah terkumpul. Berarti 3 hari itu dikodok dan 3 harinya dikodok serta 1 harinya bayar 1 mud. Nah kira-kira paham lah ya. Setiap terlimpah 1 tahun bayar 1 mud plus kodok, 2 tahun 2 mud plus kodok, 3 tahun 3 mud plus kodok. Itu. Bilanya kada ada duitnya bang, sudah lagi halus kan bakal, udah aja kalau tahu ilmunya aja ya, taubat dulu, banyak-banyak baca istighfar dulu, bilanya ada duit banyak kelebihan, menyatakan untuk mengganti fidyahnya tersebut.
tersebut. Yang penting niat dulu. Nah, tuh hati-hati orang haid. Pokoknya ada dihitung puasa walaupun 1 menit lagi buka misalnya kayak gitu. Nah, tapi sunat imsak bukan wajib lah. Jadi bagi orang yang haid, misalnya 5 menit atau setengah jam lagi buka. Nah, ini penting. Orang haid setengah jam lagi buka. Yang bagus untuk orang haid tersebut tetap melakukan seperti orang berpuasa, mengikuti orang berpuasa. Jadi sampai ketika buka baru makan, itu hukumnya sunat dan pahala sunat. Nah, itu sunat imsak. Ada yang langsung baru 5 menit buka, oh minum bodoh-bodoh jus, minum bodoh-bodoh misalnya. Nah lah, ini lagi kita masuk ke pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur kecuali mani. Jadi air mani itu suci. Nah ini agak ceroboh sedikit, tapi ini ilmu. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, entah itu dari pantat, entah itu dari kemaluan depan, maka itu membatalkan wudu kecuali air mani. Air mani itu suci, maka tidak batal wudu tapi wajib mandi. Dan kada sah sembahyang, mandi dulu, tapi wudunya ada batal. Kenapa? Karena air mani itu diihtimalkan suci. Kalau air mani itu diihtimalkan najis, berarti manusia ini berataan najis. Nah, itu. Yang kedua, tidur yang tiada tetap tempat duduknya. Nah, ini penting bagi laki-laki yang di masjid, misal duduk. Nah, duduk di masjid lalu menghadap orang khutbah, pas duduk ini badannya rejut-rejut gitu lah, ngantuk, biasanya ngantuk. Nah, ngantuk biasanya. Lalu ketika ngantuk itu pantatnya itu agak terangkat atau terpindah, maka batal wudunya. Kenapa? Karena kaidah apabila mata tertutup maka pantat terbuka. Itu sudah diteliti, apabila mata tertutup itu iru-iru pantat atau pelimut burit itu terbuka. Makanya ketika orang bangun tidur itu pasti mutlak kentut, karena angin itu keluar masuk di situ. Nah, jadi orang yang terpindah tempat duduk ketika ngantuk dalam hal keadaan berwudu atau terangkat pantatnya seperti itu, maka itu diihtimalkan orang yang berhadas dan orang yang terkeluar kentut. Nah, jadi kalau misalnya bersandar, nah ini bahayanya bersandar. Nah, di masjid ketika dia berwudu menghadap khutbah sekalinya bersandar seperti ini, lalu tertidur, maka sah mutlak batal wudunya. Kenapa? Diihtimalkan orang yang tertidur karena bersandar. Karena orang tidur itu kan bersandar di bawah. Nah, jadi orang yang bersandar di tembok atau misalnya di tiang-tiang masjid itu diihtimalkan orang yang berabah ketika dia tertidur, ketika dia bangun ya. Maka orang yang ketika bersandar, walaupun pantatnya tidak berubah, tidak terangkat, tidak kemana-mana, maka ketika itu batal wudunya. Nah, hati-hati. Yang ketiga, hilang ingatan sebab gila, mabuk dan pingsan. Misal berwudu, lalu misalnya masuk ke dalam mengganti temannya misalnya ke WC. Di depan WC ketemu tikus ganal, misalnya kayak kucing tikusnya, lalu pingsan, maka batallah wudunya. Nah, pingsan itu hilang akal. Ya, keempat, tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan kawin, bukan mahramnya. Nah, ini membatalkan. Kenapa? Karena apabila inya pakai baju ada apa? Bisa laki menjampai ini misalnya, tapi tak halang oleh baju ada satir, itu tidak membatalkan wudu. Tapi bilanya kulit sama kulit itu membatalkan wudu. Nah, walaupun karena ada pendapat yang lain, ini karena waktunya sudah mencapai karena ada pendapat lain, misalnya pajak permasalahan ini, misalnya kayak orang haji, kayak orang umroh, kayak apa. Nah, itu kayak belum dibahas lain kali misalnya. Padahal banyak ini panjang permasalahan bersentuhan kulit nih, panjang. Yang kelima, yang penting dulu kita tahu bahwa bersentuhan kulit perempuan yang boleh kawin, gitu. Nah, yang boleh kawin maka membatalkan. Yang boleh kawin siapa tuh? Orang mendua di sana kan boleh kawin, berarti kan batal. Dua mintuha ada boleh kawin, berarti kan batal. Dua mintuha ada batal. Dua abah tiri kan batal. Nah,
Nah, kenapa itu mahram mu'abbad, mahram selawasat? Nah, kenapa? Karena kada boleh kawin 2 bintuha, kada boleh kawin 2 abah tiri, kada boleh kawin, masih kawin. Nah, jadi orang kada boleh kawin. Yang kelima, tersentuh kemaluan dengan tapak tangan atau perut jari, misal getar di bagian misalnya, mohon maaf, misalnya ari-ari misalnya, dekat dengan kemaluan, maka boleh digeruk, misalnya digaruk, tapi menggarunya pakai ini. Nah, boleh masuk ke dalam, tapi dengan pakai ini boleh, tidak membatalkan. Tapi kalau pakai ini batal. Batasnya adalah ini. Nah, batasnya ini. Nah, pakai ini batal. Nah, kalau nyari ujung-ujung ini kada batal. Nah, kada batal. Misalnya anaknya bekami, ulun punya anak ini kencing, ulun dalam keadaan misalnya berwudu lah, misalnya menghindari najis misalnya menghindari mana baapi pula dikapit. Oke. Nah, dikapit gitu. Walaupun kita terkena najis itu sebenarnya kada batalkan wudu kita, tapi nyaranya baapi dikapit. Nah, kalau yang seorangnya yang bekami ya batal. Misalnya biar dikapit kayak itu misalnya, tapi juga batal. Nah, masuk ke dalam bab mandi, wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun air mustamal itu, air mustamal itu adalah air yang mencukupi 3 syarat. Pertama, airnya sedikit, kedua adalah basuhan wajib, yang ketiga terpisah. Walhasil, air yang dikucau-kucau atau air yang dipakai untuk membasuh najis itu bukan air mustamal. Air mustamal itu adalah air yang kedatangan ketika kita berwudu basuhan wajib, lalu ternyata air yang terpisah tersebut masuk ke dalam air yang sedikit, air yang tidak 2 bulan, maka itu dikatakan mustamal. Jadi jangan beranggapan bahwa air yang dikucau-kucau itu mustamal. Enggak, kalau air dikucau itu berniat misalnya mandi wajib atau berwudu, nah itu bisa menyebabkan mustamal. Nah, jadi hati-hati masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, misalnya ada pertanyaan, misalnya boleh disambung, misalnya ada misi grup WA atau misalnya apa, lu bisa jawab apa. Nah, bisa aja, tapi pelan-pelan. Dan pertanyaan itu nang ahamul muhimmat, nang pian memang mengalaminya dan belum paham untuk memahaminya. Jangan bikin pertanyaan yang pian sendiri misalnya tidak paham misalnya, atau pian sendiri tidak mengalaminya. Kenapa? Kurang masuknya. Cari pertanyaan yang memang sampean tidak paham, sulit untuk memaham, pertanyakan. Nah, jangan sekedar bertanya-tanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya benar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ja'alna minal barrina bi Rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bi walidain. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana min ibadika shalihin wa min awliyika muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.